Bisa lagu apa aja kan, harus auto bisa, kita nih penyanyi papan atas. Keren kan, langsung berpikir pas gitu. Shalom, selamat hari Minggu. Mari kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan dari buku nyanyian HKBP nomor 125 ayat 1, 2, tambah 4. Dia curahkan
Yesus tolongku, aku beriman yang teguh. Berikan roh dan hikmat-Mu, memberitakan Injil-Mu, dan melakukan perintah-Mu di setiap waktu, di setiap waktu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan epistel pada minggu ini yang diambil dari firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat 9a. Kita baca secara responsoria. Di ayat 9a kita sama-sama nanti membacanya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawan berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sama-sama kita baca. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Nantikan Tuhanku, aku merindukanmu. Datanglah Tuhanku, memenuhi janji-Mu. Dengan suara sorak-sorak, umatmu menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Kesukaan yang ceria memenuhi hatiku, mendengarkan suara-Nya saat datang Tuhanku. Dengan suara sorak-sorak, umatmu menantikan. Datanglah segera ya Tuhan, amin, datanglah segera. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Salam. Kita mendengarkan warta pelayanan. Pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Palmarum dengan topik Minggu diberkatilah yang datang dalam Tuhan. Kedua, informasi pelayanan umum. Apresiasi jemaat berusia 70 tahun. Pada hari ini, Minggu tanggal 2 April 2023 di ibadah pukul 8 dilaksanakan pemberian ulos sebagai bentuk apresiasi kepada jemaat yang telah berusia 70 tahun, yaitu Sintua Demak Simanjuntak dan Sintua Hadley Pasaribu. Kedua, Basar Naposo Transiamus. Dalam rangka menunjang program Naposo Transiamus melakukan kunjungan kasih atau wisata rohani ke Piaraja Tarutung. Mulai hari ini Minggu tanggal 2 April 2023 dilakukan basar bertempat di lapangan parkir. Yang ketiga, pergantian Sintua Week. Sejak hari ini Minggu tanggal 2 April 2023, Sintua Week di Week 2 berganti dari Sintua Perlindungan Sitorus menjadi Sintua Jenny R. Tambunan. Yang keempat, Konven Pelayanan Full Time HKBP Distrik 21 Banten. Pada hari Senin tanggal 3 April 2023 pukul 10 WIB dilaksanakan Konven Pelayanan Full Time
di Distrik 21 Banten bertempat di HKBP Salembaran. Kelima, rapat panitia tahun profesionalisme pada hari Senin tanggal 3 April 2023 pukul 19 WIB dilaksanakan rapat tahunan profesionalisme bertempat di Sopo Saroha. Diminta kepada seluruh panitia mengikuti rapat tersebut. Keenam, ibadah Minggu Remaja pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 dan Minggu tanggal 9 April 2023 ibadah remaja digabung dengan ibadah Minggu umum. Yang ketujuh, ibadah Minggu Sekolah Minggu pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 Sekolah Minggu mengadakan ibadah satu kali pukul 6 WIB bertempat di Sopo Saroha. Setelah ibadah Minggu akan dilaksanakan pencarian telur Paskah. Sekolah Minggu kelas kecil bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 1 dan kelas besar bertempat di Kompleks Sopo Saroha. Yang ke-8, katehisasi Sidi pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 8 sampai 9 April 2023 pembelajaran katehisasi Sidi reguler dan khusus libur. Kesembilan, pertanyaan pasion. Pertanyaan pasion akan dilaksanakan pada hari Selasa dan hari Rabu, tanggal 4 dan tanggal 5 April 2023, masuk pukul 19.30 WIB, bertempat di WIB masing-masing. Persembahan 2 kantong, 1 untuk Huria, 1 untuk Diakoni Sosial Huria. 10. Pertanyaan seksi perempuan pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 17 WIB akan diadakan pertanyaan seksi perempuan HKBP Tangerang Kota bertempat di gereja. Melalui warta ini diundang kehadiran semua pengumuman Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hanna dan semua perempuan dari setiap WIB untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang bertugas adalah perempuan dari WIB 20, KOR, pengumuman Ina Hanna dan yang menyediakan konsumsi WIB 5 dan 6. Yang ke-11, pertanyaan seksi ama. Pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 pukul 19.30 WIB akan diadakan pertanyaan seksi ama HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diundang kehadiran semua pengumuman ama Huria, ama Cantata Gloria, ama Sola Gracia dan semua ama dari setiap WIB untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang ke-12, Jumat Agung. Pada hari Jumat tanggal 7 April 2023, kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung 3 kali ibadah, yaitu ibadah pukul 7 WIB Bahasa Indonesia, ibadah pukul 11 WIB Bahasa Batak, dan ibadah pukul 15 WIB Ulaun Nahohom Bahasa Batak. Di setiap ibadah dilaksanakan perjamuan kudus, dan kita akan mengumpulkan persembahan khusus menggunakan amplop untuk keperluan Diakoni Sosial Huria. Ke-13, Prapaskah Remaja dan Pemuda HKBP Tangerang Kota. Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 16 WIB, remaja dan semua dan pemuda mengadakan oratorium Via Dolorosa bertempat di lingkungan gereja. 14. Ibadah Paskah pertama. Pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 akan melaksanakan ibadah Paskah sesuai dengan waktu di ibadah Minggu. Biasa pukul 6 WIB buah-buah ijuk, ibadah pukul 8 WIB, ibadah pukul 11 WIB, ibadah pukul 16 WIB dan ibadah pukul 18.30 WIB. Ke-15, ibadah Paskah kedua. Pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dilaksanakan pesta Paskah kedua
dan semua ibadah disatukan dalam ibadah pukul 19 WIB. 16. Pertanggungan WIB. Jadwal dan laporan pertanggungan WIB dapat di warta jemaat. Ke-17. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putri bagi keluarga Bapak Agustinus Mangihutua Marpaung dan Ibu Kristianti dan Adrisa Paramita Melpa Harjono Buru Manurung pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 dari WIB 28, energinya 221533. 18. Seorang putra bagi keluarga Bapak Binahar Agus Trijani Pasaribu dan Ibu Yanti Borusimbolon pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 dari WIB 12, energinya 171190. Orang tua dan anak-anak tersebut dalam keadaan sehat. Ke-18. Jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 2 April 2023, telah menjadi jemaat di HKBP Tangerang Kota Saudari Esteria Juliati Boru Silitonga, jemaat perseorangan, bertempat tinggal di Bonasarana Indah, Blok E nomor 5, WIB 5, energinya 231591. Ucapan selamat dan doa. Pendeta Resort, Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini dengan doa harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke Perhadal di WIB masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B.
damai Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyinari hati saudara-saudari di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Amanginang. Firman Tuhan khotbah pada minggu ini yang tertulis dalam Evangelium Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayat 11. Saya bacakan untuk kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di tempatmu itu, yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah memasuki Minggu Palmarum. Palmarum artinya palma atau mare-mare atau janur kuning. Dedaunan pohon palma. Minggu ini hendak mengingatkan peristiwa bagaimana penduduk kota Yerusalem menyambut Yesus Kristus. Penduduk kota dari anak-anak hingga orang tua menyambut Yesus dan mengagungkan dengan berseru, "Diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan," sambil meletakkan palma di jalan-jalan dan daun hijau yang diambil dari ladang.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat memaknai Minggu Palma ini, sambutan itu sebagai ungkapan mereka merindukan Mesias yang sudah lama didambakan, yang sudah lama ditunggu-tunggu, dinantikan. Jika kita bandingkan di zaman sekarang atau di zaman now, bagaimana menyambut tamu kenegaraan, susunan barisan rapi dan dibuat karpet merah untuk menyambut sebagai ungkapan rasa hormat dan sambutan yang hangat bagi tamu kehormatan. Demikianlah juga sambutan penduduk Yerusalem kepada Tuhan Yesus. Kejadian Palmarum sebenarnya perlu menjadi renungan Amanginang. Menyambut Yesus, tapi sangat sayang mereka tidak mengenal Yesus dan apa misi Yesus Kristus datang ke dunia ini. Atau apa misi Yesus datang atau memasuki Yerusalem. Benar bahwa penduduk Yerusalem telah lama menantikan Mesias, tapi Mesias yang mereka pahami adalah seorang raja yang melepaskan mereka dari belenggu jajahan Romawi. Jadi mereka mendambakan Yesus itu adalah sebagai raja yang melepaskan bangsa Israel dari penjajahan musuh. Padahal Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan sebatas melepaskan Israel dari penjajahan, tetapi melepaskan dan memerdekakan umat manusia dari jajahan dosa. Jadi bukan hanya umat Israel. Dalam konteks kitab Markus ini, apa yang kita baca tadi diceritakan bagaimana sambutan penduduk Yerusalem kepada Yesus. Mereka menyambut dengan begitu hebat, dengan cara yang hebat menyambut Dia. Mereka menyambut Yesus sebagai raja, sebagai Mesias yang diurapi dan yang akan mengokohkan kerajaan Daud. Melebihi dari apa yang mereka harapkan, itulah yang dilakukan oleh Yesus di Yerusalem. Pamonakon nasida do sian jajahan Romawi pada saat itu. Asa merdeka nasida. Berarti Yesus itu dianggap sebagai raja dunia dari keturunan Daud. Melebihi dari apa yang mereka harapkan, itulah yang dilakukan oleh Yesus di Yerusalem. Bukan hanya menyelamatkan bangsa Israel, tapi menyelamatkan umat manusia. Yesus hadir untuk menggenapi janji Allah untuk keselamatan umat manusia secara total, secara menyeluruh. Dalam konteks Markus ini, baiklah kita Amanginang mendalami apa yang bisa kita pelajari dari khotbah minggu ini. Ada 3 hal yang menarik yang perlu kita perdalam dan direfleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari di Ngolu Siganupari, khususnya mempersiapkan diri kita merayakan parningotan hamamaten itu hatta Yesus dan hahehionnya, Jumat Agung dan Paskah. Yang pertama, ketaatan. Di dalam ayat 4 tadi
dikatakan mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Memang sebelumnya Yesus telah mempersiapkan muridnya 2 orang untuk melakukan tugas itu. Tapi karena ketaatan, kesetiaannya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak ragu atas suruhan Tuhan. Mereka tidak takut dan tidak bingung. Mereka yakin apa yang telah dipersiapkan, dikatakan Yesus kepada mereka, itu menjadi kekuatan. Karena mereka bersama dengan Tuhan. Mereka berkeyakinan kalau Tuhan yang memerintahkan, menyuruh, takkan mempermalukan muridnya atau suruhannya. Dia selalu memberikan kekuatan dan memberikan pekerjaan yang dapat dilakukan dan tidak mempermalukan muridnya atau pekerjanya. Yang dituntut dalam ayat 4 ini, bagaimana suruhan atau yang diperintahkan Tuhan itu taat, tidak ragu. Jadi perintah Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar, yang berupa suruhan, pamanginang seperti murid Yesus ini, kita harus menaati, mematuhi, dan tidak perlu diragukan kekuasaan, kekuatan, apa yang diperintahkan Tuhan kita lakukan, lakukanlah dengan keyakinan, karena Tuhan akan menyertai dan memberikan jawaban yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Amanginang, murid Tuhan ini pergi melakukan suruhan Tuhan itu hanya karena omongan muridnya kepada mereka yang melihat melepaskan keledai itu, tapi dijawab karena ini perlu untuk Tuhan. Jadi para pemilik keledai tidak berkeberatan. Mereka mengizinkan karena apa yang mereka miliki adalah untuk Tuhan. Yang kedua, Tuhan memerlukannya. Belajar mempersembahkan milik untuk pelayanan Tuhan. Pemilik keledai tidak mengenal murid, karena para murid umumnya berasal dari orang-orang Galilea. Tetapi pemilik keledai percaya dan membiarkannya. Memang Yesus telah lama didengar oleh orang banyak. Telah banyak melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, memberikan kehidupan kepada orang mati, serta banyak pengajarannya yang sangat mengagumkan. Dengan garansi Tuhan membutuhkannya, pemilik keledai mempasrahkan, merelakan. Artinya pemilik keledai dengan sukarela memberikan dan dilepaskan oleh murid setelah kalimat ini disampaikan. Tuhan memerlukannya. Tuhan menginginkannya dan akan memulangkannya kembali ke sini. Amanginang, dengan
kalimat ini sangat perlu kita hayati untuk lebih sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Sudah sejauh mana kita mempersembahkan apa yang kita miliki untuk pelayanan kerajaan Tuhan. Pemilik keledai ini contoh yang baik, Amanginang. Atau mungkin seperti janda di Sarpat, hanya segenggam tepung, sedikit minyak goreng yang diberikan kepada hamba Tuhan atas perintah Tuhan kepada Elia pada masa musim kemarau. Hamba Tuhan meminta supaya dimasak untuk hamba Tuhan. Dia tidak keberatan, walaupun setelah itu dimasak habislah bekal mereka lalu mati. Tapi dengan keyakinannya, karena mereka yang meminta itu adalah hamba Tuhan, suruhan Tuhan, mereka dengan rela memberikan dan mempersiapkan makanan untuk hamba Tuhan. Setelah itu, selama musim kemarau, paceklik, tepung dan minyak tidak habis-habis. Artinya, yang rela dengan sukacita memberikan apa yang dia miliki sebagai persembahan kepada Tuhan, itu akan dikembalikan Tuhan berlipat-lipat ganda dan takkan berkesudahan. Jadi Amanginang, lewat nats ini, Markus 11 ini, persembahkanlah milikmu kepada Tuhan untuk pelayanan gerejanya, pelayanan di tengah-tengah jemaat. Unang tahuli, unang maul hita mangaleon. Jangan persembahkan yang tidak pantas kepada Tuhan. Na patuti maleok kamu. Unang makulit. Keledai yang telah tertambat di pinggir jalan itu, setelah diteliti ternyata itu adalah milik orang yang bukan kaya. Keledai yang muda, induknya telah terjual demi kehidupan mereka. Tinggal keledai muda itu yang tertambat. Mereka bermurah hati, tidak keberatan dan sukarela memberikan kepada murid Tuhan, karena itu adalah untuk persembahan kepada Tuhan. Jadi lewat nats ini, Amanginang, persembahkanlah milikmu, hartamu, hidupmu kepada Tuhan. Karena hidupmu itu dan apa yang kita miliki perlu juga untuk Tuhan demi pelayanan gereja. Yang ketiga, Hosanna. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru Hosanna. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak Daud. Hosanna di tempat yang maha tinggi. Itulah kata-kata yang keluar dari mereka menyambut kedatangan Kristus itu, menyambut Yesus yang datang ke Yerusalem. Amanginang, seruan Hosanna di sini adalah harapan orang banyak. Yesus akan naik tahta dan memimpin Israel sebagai bangsa sebagaimana kepemimpinan Daud. Itu menurut pengharapan mereka. Padahal misi Yesus adalah menjadi raja damai.
yang disimbolkan dengan Yesus menunggangi keledai muda. Itu simbol perdamaian, bukan permusuhan. Yesus bukan naik kuda seperti seorang raja duniawi, bukan. Tapi sayangnya orang Israel tidak memahami apa misi Yesus, tidak mengerti apa sebenarnya yang akan dilakukan, maka dia datang ke dunia ini, secara khusus ke Yerusalem. Misi Yesus ke Yerusalem yang mati dan dibangkitkan untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut itu. Jika kita baca cerita selanjutnya, orang banyak yang hadir dan yang mengeluh-elukan Yesus dengan hosana sangat kecewa. Dengan harapan hosana, mereka berbalik dari hosana menjadi salibkan dia. Karena tidak cocok apa dengan yang mereka harapkan. Jadi sering umat manusia menomorsatukan keinginan, kehendaknya, egonya, keinginannya, dan mengabaikan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang terjadi dalam bangsa Israel. Keinginan apa yang didambakan oleh nenek moyang, bahkan mereka yang mengalami, yang dijajah bangsa Romawi pada saat itu keinginannya. Tetapi tidak mengingat apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian lama, bahwa anak Allah, Mesias, akan datang untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa, dari genggaman dosa, dari perbudakan dosa, dari mati kekal. Bagi orang yang percaya kepada Kristus akan memperoleh hidup yang kekal. Itu sesungguhnya tujuan atau misi tugas Yesus Kristus datang ke dunia ini. Amanginang pengalaman dari Hosana ini. Mari kita sampai ke Jumat Agung nanti mengelu-elukan. Diberkatilah orang-orang yang datang menyembah Kristus. Orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus. Dan kita dengan bersukaria menyambut kedatangannya. Dan tetap komitmen, konsisten. Kita dahulukan kehendak Tuhan dalam hidup kita daripada keinginan-keinginan kita. Supaya kita menjadi orang atau murid Tuhan yang terberkati. Dengan demikian seruan Hosana dalam Minggu Palmarum ini tentu selalu mengingatkan kita bahwa pujian dan elu-elu yang kita sampaikan pada saat yang sama adalah membuka hati kita kepada kehendak Allah. Dengan demikian Hosana harus dimaknai dengan suatu pemahaman. Kita mesti menyesuaikan harapan kita kepada kehendak Allah. Biarlah kehendak Allah yang jadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu menjadi dasar hidup kami. Lewat firman-Mu, Tuhan mengajari kami supaya kami taat melakukan suruhan-Mu, melakukan firman-Mu, supaya kami yang melakukan perintah-Mu selalu terberkati. Tuhan, jadikanlah
Nats hari ini menjadi pengalaman dalam hidup kami, supaya kami selalu memuji Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, dengan mengutamakan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Karena kehendak Tuhan selalu membawa kehidupan kami kepada hidup yang bahagia dan membawa hidup kami ke dalam hidup yang kekal. Ya Tuhan, ampunilah kami dari segala kekurangan kami, dari segala dosa kami, supaya kami layak menjadi pelaku firman-Mu, melakukan suruhan-Mu, dan supaya kami layak menjadi umat-Mu, saluran berkat-Mu. Berkatilah apa yang kami miliki Tuhan, dan ajarilah kami supaya kami mempersembahkan hidup kami, harta milik kami, untuk pelayanan, untuk melayani jemaat-Mu, melayani persekutuan kami di keluarga dan di sekitar kami. Ya Tuhan, terimalah doa persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua. Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku gunakanlah tanganku melakukan firman-Mu, langkah dan perbuatanku mengikuti jalan-Mu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Syukur padamu ya Tuhan, Kau selamatkan jiwaku. Nama-Mu kan ku agungkan selama ada nafasku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dalam jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.